Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 613 Meditasi Dewa Dunia Bawah. Jadi prasasti Dao sangat rumit dan mendalam. Sejarahnya sangat kuno bahkan lebih tua dari seni bela diri. Lu Ming bergumam kaget. Di masa lalu, dia mengira Dao prasasti hanya ada untuk mendukung Dao bela diri. Sepertinya dia salah dan keliru. Zaman primordial merupakan zaman yang bahkan lebih tua dari zaman dahulu, Purba, dan Purba. Saat umat manusia pertama kali muncul, belum ada seni bela diri. Umat manusia telah memahami semacam pola berdasarkan jejak dunia dan tren besar pegunungan dan sungai. Pola ini merupakan prasasti yang paling awal. Pada akhirnya berkembang dan berkembang, membentuk semacam Dao yang agung. Prasasti Dao adalah salah satu Dao tertua di dunia. Prasasti Dao dapat digunakan untuk menempas senjata, memurnikan pil, menuliskan formasi, dan sebagainya. Untuk mempraktikkan Dao prasasti, pertama-tama seseorang harus menyalakan api mental di lautan kesadaran. Api mental juga dikenal sebagai api prasasti. Hanya dengan menyalakan api mental seseorang dapat dianggap telah resmi melangkah ke jalur prasasti. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, perak, dan emas. Alkemis dibagi menjadi 9 level, dan warna api mental di setiap level berbeda. Api pikiran tingkat 1 berwarna merah, dan api pikiran tingkat 2 berwarna oranye. Dan seterusnya, api mental dari alkemis peringkat 9 adalah emas. Setiap orang memiliki 10 lampu pikiran di lautan kesadarannya di setiap tingkat. Semakin banyak lampu pikiran menyala, semakin kuat api pikiran. Api mental adalah dasar dari seorang master prasasti. Semakin kuat api mentalnya, semakin tepat pula kendali seseorang terhadap prasasti. Secara umum, di setiap level, seseorang dapat maju jika mereka dapat menyalakan 3 lampu roh. Misalnya, jika seorang alkemis tingkat pertama menyalakan 3 lampu roh merah, dia dapat maju dan menerobos, mengubah warna api rohnya menjadi oranye dan menyalakan lampu roh oranye. Setelah mengolah dan menyalakan 3 lampu oranye, dia bisa terus menerobos. Namun, master prasasti semacam ini hanyalah master prasasti biasa. Mereka terutama digunakan untuk membantu budidaya seni bela diri. Itu juga merupakan master prasasti yang sering dilihat Lu Ming. Hanya dengan menyalakan 6 lampu pikiran di setiap tingkat, atau bahkan lebih, seseorang dapat dianggap sebagai ahli prasasti murni, yang dikenal sebagai ahli prasasti sejati. Tentu saja, jika seseorang dapat menyalakan 10 lampu roh di setiap level, mereka akan menjadi penulis yang sempurna dan terkuat. Namun menurut Dandan, terlalu sulit untuk menyalakan 10 lampu roh. Penulis seperti itu akan menjadi sangat kuat setelah mereka mencapai peringkat 5. Token giok ini hanya berisi beberapa pengetahuan dasar. Lihatlah sisanya. Ada juga pengenalan cara budidaya dan beberapa prasasti tingkat rendah yang telah saya kumpulkan dan kuasai. Nak, aku akan membiarkanmu melihat dengan baik. Di bahunya, Dandan berkata penuh kemenangan sambil mengunyah ramuan roh. Lu Ming mengeluarkan kartu giok lainnya dan meletakkannya di antara alisnya. Tablet giok ini berisi semua catatan tentang prasasti tingkat 1. Jumlahnya ratusan ribu. Lu Ming terpesona. Setelah sekian lama, dia mengambil kartu jade lainnya. Kartu giok ini juga memiliki tulisan tingkat 1. Setelah itu, 6 hingga 7 lempengan giok diisi dengan prasasti tingkat 1. Totalnya ada lebih dari 3 juta jenis. Lu Ming terkejut. Dia belum pernah makan daging babi tetapi belum pernah melihat babi lari. Meskipun Lu Ming bukan seorang alkemis, dia masih memiliki pengetahuan umum. Meskipun prasasti tingkat 1 adalah prasasti tingkat terendah dan paling banyak jumlahnya, itu sudah cukup baik bagi penulis biasa untuk menguasai ratusan prasasti tersebut. Namun, ada lebih dari 3 juta di sini, yang sungguh menakutkan. Lalu, Lu Ming terus menonton. Setelah itu ada prasasti level 2 dan level 3. Dandan tidak memiliki prasasti tingkat 4. Terdapat juga lebih dari 1 juta jenis prasasti tingkat 2 dan lebih dari 600.000 jenis prasasti tingkat 3. Jumlah tersebut sungguh mengejutkan. Bagaimana itu? Saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melakukan kontak dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Saat melihat ekspresi kaget Lu Ming, Dandan merasa sangat senang dan bangga. Kali ini,
Lu Ming tidak memberikan pukulan keras. Orang ini sebenarnya telah menguasai begitu banyak prasasti. Mungkin apa yang dikatakannya benar. Tablet giok terakhir berisi teknik budidaya untuk mengolah api energi mental. Metode penanamannya disebut meditasi dunia bawah. Lu Ming memahaminya sejenak dan membuka matanya. Nak, bagaimana kabarnya? Bukankah teknik penanaman spiritual ini menggemparkan? Dandan langsung bertanya dengan angkuh. Saya tidak merasakan apapun. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Tidak ada perasaan. Kamu benar-benar tidak tahu barang-barangmu. Dandan mengerucutkan bibirnya dan berkata, itu benar. Anda belum mulai berkultivasi, jadi Anda tidak akan bisa merasakan keajaiban teknik kultivasi ini. Izinkan saya memberitahu Anda, jika teknik budidaya ini bocor, bahkan Kaisar Bela Diri pun akan memburu Anda. Semua master prasasti di dunia akan memburumu. Apakah seserius itu? Lu Ming ragu. Omong kosong, menurutmu aku akan berbohong. Nak, kamu tidak memiliki benih api sekarang, tetapi kamu akan mengetahui manfaatnya ketika kamu menemukannya, menyalakan api rohmu, dan mulai berkultivasi. Juga, izinkan aku memberitahumu. Jika ingin mengolah dao prasasti harus hati-hati dengan apinya dan harus kuat. Jika Anda menggunakan api biasa untuk menyalakan api mental, itu akan berdampak besar pada pengembangan api mental Anda di kemudian hari. Semakin tinggi tingkat nyala apinya, maka akan semakin kuat pula kekuatannya. Di masa depan, budidaya Anda akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Kekuatan api mental juga akan semakin kuat. Di masa depan, apakah itu memurnikan senjata, memurnikan pil, atau membuat prasasti, itu akan sangat membantu Anda. Dandan memperingatkan. Lu Ming mengangguk. Karena dia akan berkultivasi, dia secara alami akan berkultivasi ke arah yang terbaik. Kalau tidak, bukankah itu hanya membuang-buang waktu saja? Dia berencana menunggu sampai dia menemukan benih api yang memuaskan sebelum menyalakan api energi mental. Untuk saat ini, dia akan mengesampingkan soal prasasti. Setelah itu, ia terus memahami konsep guntur. 3 hari kemudian, Mu Xiuyuan datang menemuinya dan memberitahunya bahwa Mulan telah pergi ke tempat rahasia yang jauh untuk bercocok tanam. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Mulan kemungkinan besar masih marah padanya. Kalau tidak, kenapa dia tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal? Dia tahu bahwa Mulan tertarik padanya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan terhadap Mulan? Namun, di dalam hatinya, ada seseorang yang tidak bisa dia lepaskan. Mu Xiuyuan mengucapkan beberapa patah kata dan pergi. Lu Ming sedang berpikir keras. Mari kita tidak memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Sekarang, meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting. Semuanya bisa menunggu sampai saya lulus ujian di Yi dan Kaisar Bela Diri. Sekarang, saatnya untuk kembali. Lu Ming berencana untuk kembali ke keluarga Lu dan menggunakan ramuan kehidupan untuk mengobati luka Lu Yuntian. Keesokan harinya, Lu Ming meninggalkan kota Tianxuan dan menuju ke timur dengan kecepatan tinggi. Mengingat kecepatan Lu Ming yang menakutkan, dia tiba di Istana Timur hanya dalam 5 hari. Lu Ming kembali. Saat Lu Ming memasuki Istana Timur, berita kepulangannya menyebar ke seluruh istana. Teleportasi dan hilangnya terjadi dengan sangat cepat. Berita bahwa Lu Ming telah mengalahkan konstelasi suci telah dikirim kembali ke Istana Timur. Banyak orang bergegas keluar, ingin bertemu Lu Ming. Namun, sosok Lu Ming bersinar, menghindari kerumunan dan muncul di luar halaman langit timur. Dia melihat sosok di luar halaman langit timur. Bab 614 Saudara Zhuang. Tuan Istana, Lu Ming berseru. Sosok ini sebenarnya adalah penguasa istana-istana timur, Mu Zeng. Ternyata Mu Zeng sudah kembali ke timur. Lu Ming, aku tahu kamu akan ada di sini. Mu Zeng berkata sambil tersenyum. Tuan Istana, silakan masuk dan duduk. Lu Ming tersenyum. Mu Zeng mengangguk dan mereka berdua berjalan ke halaman langit timur. Lu Ming, apa rencanamu mulai sekarang? Mu Zeng bertanya saat mereka berdua duduk di halaman. Aku berencana pulang dulu. Setelah beberapa saat, saya akan pergi ke daerah besar lainnya untuk berlatih. 2 tahun kemudian, saya akan berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Lu Ming tidak menyebutkan kesedihan tetapi menceritakan rencananya. Jadi kalian sudah tahu tentang pertempuran Providence. Sepertinya Yan Kuangtu memberitahumu tentang hal itu.
Tadinya aku juga akan memberitahumu tentang hal ini. Hal ini sangat penting bagi Anda. Jika Anda bisa tampil baik dalam pertempuran Providence, Anda mungkin bisa mencapai level Yan Kuangtu di masa depan, atau bahkan melampauinya, dan menjadi legenda baru di wilayah Tianshuan. Mu Zeng memandang Lu Ming dengan mata cerah, penuh antisipasi. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Legenda wilayah Tianshuan. Sejujurnya, dia tidak peduli. Ngomong-ngomong, Tuan Istana, ada yang ingin kutanyakan padamu. Lu Ming merenung sejenak dan bertanya. Oh, apa masalahnya? Kata Mu Zeng. Lu Ming segera bertanya kepada Mu Zeng tentang keluarga tua Zhuang. Ketika mereka sedang dalam perjalanan ke kota Tianshuan dan disergap oleh orang-orang dari Sekte Mayat Langit, Zhuang tua telah memberinya cincin penyimpanannya sebelum dia meninggal. Lu Ming pernah berkata bahwa dia akan menyerahkan cincin penyimpanannya kepada keluarganya. Ya, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Saya akan memberi Anda berita besok. Mu Zeng mengangguk. Dia mengobrol dengan Lu Ming beberapa saat sebelum dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di hari kedua, Mu Zeng memang mengirimkan pesan. Old Zhuang memang memiliki keluarga yang tinggal di kota Segudang Bintang. Dia memiliki seorang putra dan putri. Lu Ming segera pergi ke kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di sebelah utara bintang yang tak terhitung jumlahnya, ada halaman kecil dengan pohon willow yang berkibar tertiup angin. Cukup elegan. Namun, saat ini, hal itu dirusak oleh pemandangan yang tidak harmonis. Sekelompok orang mengepung bagian depan halaman. Jangan pernah berpikir untuk membawa adikku pergi. Raungan marah terdengar. Suara itu datang dari seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun. Pemuda itu tinggi dan kekar, dan dia tampak sederhana dan jujur. Pada saat ini, wajahnya penuh amarah saat dia menatap seorang pria paruh baya dengan penampilan halus di depannya. Di belakang pemuda itu ada seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Gadis itu memiliki penampilan yang lembut dan manis. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Pada saat ini, gadis muda itu juga sedang menatap pria paruh baya itu dengan ekspresi marah. Nama pemuda itu adalah Zhuang Xiaoshan, dan nama gadis muda itu adalah Zhuang Xiaorou. Ayah mereka adalah Zhuang tua, yang telah disergap dan dibunuh oleh Sekte Mayat Surgawi dalam perjalanan mereka ke wilayah Tianshuan bersama Lu Ming. Pria parubaya terpelajar yang mereka lihat bernama Yao Gu. Dia adalah teman baik ayah mereka dan juga penjaga surgawi di Tian dari Istana Surgawi di Tian. Tingkat budidayanya mirip dengan milik keluarga Zhuang yang lama. Saat Zhuang tua masih ada, Yao Gu memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia telah merawat Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dengan baik. Dia tidak menyangka Yao Gu akan mengungkapkan sisi binatangnya setelah insiden dengan Zhuang tua. Dia sebenarnya ingin Zhuang Xiaorou menjadi selirnya. Hehe, bocah nakal, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Izinkan saya memberitahu Anda, ketika ayah Anda pergi ke wilayah Tianshuan, dia meminjam senjata spiritual pertengahan level 5 dari saya. Meski sudah meninggal, senjata spiritualnya masih perlu dikembalikan. Entah kamu memberiku senjata spiritual, atau membiarkan adikmu menjadi selirku dan melayaniku dengan baik. Kalau begitu, aku akan melupakan senjata spiritual itu. Yao Gu tertawa dingin. Matanya mengamati tubuh Zhuang Xiaorou tanpa hambatan apapun, dan matanya dipenuhi dengan gairah. Dia sudah lama mendambakan kecantikan Zhuang Xiaorou. Hanya saja dia tidak bisa meletakkan tangannya di punggung wanita itu ketika ada Zhuang tua. Wajah Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou pucat. Keduanya adalah Grandmaster bela diri, jadi bagaimana mereka bisa memiliki senjata spiritual level 5 tingkat menengah? Aku akan mengembalikan senjata spiritual level 5 tengah kepadamu. Saya akan bekerja keras untuk mengolah dan mendapatkan kristal spiritual untuk membeli senjata spiritual untuk mengembalikannya kepada Anda. Jangan bawa adikku dan Xiaorou pergi. Zhuang Xiaoshan berdiri di depan Zhuang Xiaorou dan berkata, menunggu kamu kembali. Kapan aku harus menunggu? 10 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun. Mungkin Anda tidak akan bisa mengeluarkan senjata spiritual tingkat 5 menengah sepanjang hidup Anda. Baiklah, minggir. Aku kenalan ayahmu, dan aku tidak ingin mempersulitmu. Yao Gu mencibir. Tapi Zhuang Xiaoshan berdiri di sana dengan keras kepala, menatap Yao Gu. Yao Gu mengerutkan kening. Nak, Tuan Yao memberimu wajah, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya.
Kamu benar-benar mencari kematian, pergilah. Seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka pisau di wajahnya berteriak. Dia melangkah maju dan menamparkan Zhuang Xiaoshan. Zhuang Xiaoshan mengertakkan giginya, dan tombak panjang muncul di tangannya, menusuk ke arah telapak tangan pria yang terluka karena pisau itu. Bocah kecil, kamu hanyalah seorang guru bela diri kelas 9 yang hebat dan kamu berani melawan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria dengan bekas luka pisau itu mencibir dengan mengerikan. Dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan mengeluarkan senki-nya. Dia meraih tombak panjang Zhuang Xiaoshan dan mengguncangnya. Pria dengan bekas luka pisau ini adalah prajurit raja setengah langkah, yang jauh lebih kuat dari Zhuang Xiaoshan. Dengan guncangan ini, Zenki miliknya meledak, mengguncang tombak panjangnya. Zhuang Xiaoshan menjerit dan terbang mundur, membentur dinding halaman dan memecahkannya. Zhuang Xiaoshan terus memuntahkan darah. Saudara laki-laki. Zhuang Xiaorou berteriak kaget dan bergegas ke Zhuang Xiaoshan dengan air mata berlinang. Xiaorou, ayo pergi, teriak Zhuang Xiaoshan. Pergi? Kamu ingin pergi kemana? Kamu bisa berhenti bermimpi. Pria dengan bekas luka pisau itu melangkah maju dan mencibir. Wajah Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dipenuhi keputusasaan. Si cantik kecil, ini adalah keberuntunganmu karena Tuan Yao menyukaimu. Kembalilah dan layani Tuan Yao dengan baik. Jika kamu melayaninya dengan baik, kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Pria dengan bekas luka pisau itu mencibir dan mengulurkan tangan untuk meraih Zhuang Xiaorou. Pergilah. Zhuang Xiaoshan meraung dan berjuang untuk bangun, tetapi dia sudah terluka parah. Pelindung tulang di salah satu lengannya patah, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Zhuang Xiaorou berteriak dengan marah dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, menembakkan beberapa sinar cahaya. Namun, dia hanyalah seorang master bela diri kelas 5 yang hebat, yang jauh lebih lemah daripada pria yang terluka itu. Dia dengan mudah dikalahkan oleh pria yang terluka itu. Dia meraih bahunya dan menyuntikkan ki aslinya ke dalam dirinya. Ki asli Zhuang Xiaorou telah tersegel, dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Saudara laki-laki. Zhuang Xiaorou menjerit saat air mata mengalir di wajahnya. Xiaorou. Zhuang Xiaoshan meraung marah, matanya hampir pecah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi pria dengan bekas luka pisau itu menendangnya, dan Zhuang Xiaoshan terbang jauh, batuk darah. Yao Gu melambaikan kipas lipatnya dan mencibir. Di sekitar juga ada beberapa warga yang menonton, namun tidak ada yang bersuara. Kota segudang bintang itu terlalu besar, dan jumlah penduduknya tidak diketahui. Hal seperti itu terjadi setiap hari. Mustahil bagi Istana Langit Empyrean untuk mengatur semua orang. Selain itu, sebagian besar orang di Istana Surgawi Surga Empyrean berada di dalam pesawat. Segudang kota bintang hanyalah sebuah kota yang digunakan sebagai titik transit. Selain itu, Yao Gu sendiri adalah Raja Bela Diri tingkat rendah tingkat 4. Di kota segudang bintang, dia adalah puncak keberadaannya. Siapa yang berani memprovokasi dia? Hehe, ayo pergi. Kami akan kembali dan melayani Tuan Yao. Mata pria yang terluka karena pisau itu menyapu tubuh Zhuang Xiaorou, dan seberkas cahaya bersinar. Bab 615 Bagaimana kamu ingin mati? Gadis kecil ini sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Jika Tuan Yao bosan bermain dengannya, mungkin dia akan menghadiahkannya kepadaku di masa depan, hehe. Pria yang terluka karena pisau itu berpikir dengan gembira. Alasan kenapa dia begitu antusias adalah karena dia punya ide ini. Karena di masa lalu, Yao Gu pernah memberikan wanita yang bosan dia mainkan kepada bawahannya. Di belakang Yao Gu, yang lain mengertakkan gigi dan memandang pria dengan bekas luka pisau dengan iri. Mereka diam-diam menyesal tidak bergerak lebih cepat sekarang dan membiarkan orang itu mengalahkan mereka lagi. Sebaiknya segera lepaskan tangan kotormu. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat dingin terdengar. Suaranya seperti salju di musim dingin, dingin dan menusuk tulang. Seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun berjalan mendekat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia secara alami adalah Lu Ming. Setelah dia mendapatkan alamat lama Zhuang dan situasi keluarganya, dia segera bergegas, tetapi dia menemukan pemandangan ini. Pria dengan bekas luka pisau itu memandang Lu Ming dengan murung dan mencibir, "Nak, apakah kamu berbicara denganku? Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk melepaskan tangan kotormu. Kalau tidak, mati."
1. Lu Ming berkata dengan dingin. Hahaha, bocah nakal, kamu sangat sombong, tapi kesombongan membutuhkan keterampilan. Pria yang terluka karena pisau itu tertawa. 2. Lu Ming berkata dengan dingin. Wajah pria yang terluka karena pisau itu berubah dan dia dengan marah berteriak, Nak, tahukah kamu siapa tuanku? Tuanku adalah raja tingkat rendah dan penjaga surgawi surga empir tingkat 3. Anda sebaiknya berperilaku sendiri. 3. Lu Ming dengan dingin mengucapkan kata, 3, dan berkata, waktunya habis, kamu tidak punya kesempatan. Bas. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lu Ming menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan pria yang terluka itu, menutup tenggorokannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mata pria berwajah bekas luka itu langsung melotot. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Ada ketakutan di matanya. Baru saja, dia tidak bereaksi sama sekali. Kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Tentu saja, dia melepaskan bahu Zhuang Xiaorou. Saudara laki-laki. Zhuang Xiaorou segera berlari ke sisi Zhuang Xiaoshan untuk memeriksa lukanya. Xiaorou, aku baik-baik saja. Zhuang Xiaoshan berjuang untuk bangun. Dia memandang Lu Ming dengan secercah harapan di matanya. Siapa pemuda ini? Apakah dia teman ayah? Kenapa aku tidak mendengar ayah menyebutkannya sebelumnya? Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou memandang Lu Ming dan berpikir sendiri. Tuan Yao, selamatkan aku, selamatkan aku. Pria yang terluka karena pisau itu berteriak. Saat ini, ekspresi Yao Gu sangat serius. Dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Lu Ming menyerang. Jangan menangis. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pergilah. Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak. Pria dengan bekas luka pisau itu berteriak ngeri. Tangannya menggenggam dan kakinya menendang-nendang, seolah ingin meraih secercah harapan. Namun, di tangan Lu Ming, dia hanyalah seekor gadis kecil. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Kaca, Lu Ming mengerahkan kekuatan dan mematahkan leher pria yang terluka karena pisau itu. Tangisan pria yang terluka karena pisau itu berhenti tiba-tiba. Bocah nakal, beraninya kamu. Anda benar-benar berani membunuh orang di kota 10.000 bintang. Seseorang, segera beritahu tim penegak hukum Istana Kaisar Surga untuk menjatuhkan iblis jahat ini. Yao Gu meraung. Alasan mengapa dia tidak mengeluarkan suara sekarang adalah karena dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu Lu Ming membunuh pria kekar dengan bekas luka pisau. Kemudian, dia punya alasan untuk memanggil tim penegak hukum. Di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, melukai atau bahkan melukai orang tidak masalah. Tapi membunuh orang tidak diperbolehkan. Mereka akan dihukum oleh tim penegak hukum Istana Kaisar Surga. Ini adalah aturannya. Terkadang, ketika berhadapan dengan seseorang, seseorang tidak perlu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Seseorang bisa saja menggunakan otaknya. Yao Gu berpikir dengan puas. Adapun pengorbanan nyawa orang yang terluka karena pisau, apakah itu? Itu hanya seekor anjing. Sekarang giliranmu. Lu Ming sepertinya tidak tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan serius. Dia memandang Yao Gu dan yang lainnya dengan ekspresi dingin, niat membunuhnya meluap. Ekspresi Yao Gu berubah dan dia berteriak dengan marah, bocah, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu masih ingin membunuh kami? Kamu benar-benar bersalah atas kejahatan yang paling keji, kamu gila, dan kamu adalah iblis. Anda adalah momok jika Anda tinggal di istana surgawi surga Empirean. Kalian semua harus mati. Lu Ming berjalan ke depan, suaranya dingin. Berat, menurutmu membunuh raja setengah langkah adalah masalah besar. Aku akan melumpuhkanmu. Seorang pria kekar di alam Raja Bela Diri LV1 melompat keluar dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Pukulan ini dibarengi dengan kemauan gunung. Itu seperti pria kekar yang menghantam Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Bang! Saat berikutnya, dia ditendang oleh Lu Ming dan terbang keluar. Dia jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya dan tidak bernapas lagi. Dia sudah mati. Berat, kamu telah membunuh orang lain. Kamu mati. Yao Gu meraung. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Ming berteriak dingin dan menjentikkan jarinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin lampu tombak meledak. Setelah itu, lebih dari selusin jeritan terdengar. Pasukan Yao Gu, terlepas dari apakah mereka Raja Bela Diri atau lebih tinggi, semuanya terpaku ke tanah oleh sinar tombak.
Dia hanya menyelamatkan Yao Gu. Desis-desis-desis. Para penonton di sekitarnya tersentak. Di mata mereka, pemuda ini terlalu kejam. Di kota 10.000 bintang, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh lebih dari selusin orang berturut-turut. Apakah dia tidak takut dengan hukuman tim penegak hukum? Atau karena dia sudah membunuh satu orang pada awalnya dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya? Pada saat ini, wajah Yao Gu pucat, dan sedikit ketakutan terlihat di matanya. Mata Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lu Ming telah membunuh begitu banyak orang. Tim penegak hukum akan segera tiba. Apa yang harus mereka lakukan? Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Lu Ming memandang Yao Gu. Kamu sudah selesai, kamu telah membunuh begitu banyak orang, kamu sudah selesai. Yao Gu meraung, tapi tubuhnya mundur. Namun, Lu Ming maju selangkah dan muncul di hadapannya. Ah, aku akan membunuhmu. Yao Gu kaget dan langsung meraung. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas Lu Ming. Serangan Raja Bela Diri LV4 sangat mengejutkan. Penonton di sekitarnya mundur, takut terpengaruh. Namun adegan selanjutnya membuat mereka tercengang. Lu Ming bahkan tidak mengeluarkan senjata spiritualnya. Dia langsung menamparkan Yao Gu dengan tangan kosong. Dengan dentang, telapak tangan Lu Ming mendarat di pedang Yao Gu. Pedang LV5 medium Yao Gu terlempar, tapi telapak tangan Lu Ming tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus menamparkan Yao Gu. Sebuah tamparan mendarat di wajah Yao Gu dan terdengar suara yang tajam. Yao Gu berputar di tempat puluhan kali dan kemudian menatap Lu Ming dengan ekspresi tercengang. Dia bahkan tidak bisa melawan Lu Ming. Siapa pemuda ini? Itu terlalu menakutkan. Hati Yao Gu tiba-tiba dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Lu Ming memandang Yao Gu dengan acuh tak acuh. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, serangkaian suara yang menusuk udara datang dari langit. Lebih dari selusin sosok melesat melintasi kehampaan dan terbang. Aura kuat terpancar dari orang-orang ini. Di antara mereka, ada 3 ahli tingkat raja tingkat rendah. Tim penegakan hukum penjaga langit kaisar telah tiba. Siapa yang berani membunuh orang di kota 1000 bintang? Raungan marah datang dari pria parubaya berjubah merah yang merupakan pemimpinnya. Pria kekar itu adalah Raja Bela Diri LV5 dan auranya seberat gunung. Bab 616 Dia adalah Lu Ming. Tuanku dari Dewan Pengadilan, anak ini adalah roh jahat. Dia memulai pembantaian segera setelah dia keluar. Lihatlah berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Sekarang, dia ingin membunuhku. Melihat kedatangan orang-orang di Balai Penegakan Hukum, Yao Gu sangat gembira, seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat, dan dia berteriak dengan marah. Apa? Pria kekar berjubah merah dari Balai Penegakan Hukum memandang ke arah yang ditunjuk Yao Gu. Ekspresinya berubah drastis saat melihat Lu Ming. Dia pernah melihat Lu Ming sebelumnya. Saat ini, dia mengenali Lu Ming. Yao Gu tidak menyadari perubahan ekspresi pria berjubah merah itu. Dia melangkah mundur dan menatap Lu Ming dengan ekspresi dingin. Nak, siapa yang peduli siapa kamu? Dia harus dihukum karena membunuh orang di kota segudang bintang. Yao Gu meraung dalam hatinya. Beraninya kamu, Yao Gu. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Pria berjubah merah itu meraung. Haha, bocah nakal, kenapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Yao Gu tertawa terbahak-bahak, tapi senyumannya membeku di saat berikutnya. Dia menyadari bahwa pria berjubah merah itu sebenarnya memanggil namanya. Dia berbalik dengan kaku dan menatap pria berjubah merah itu. Dia tersenyum dan berkata, Tuanku, apakah Anda salah menyebutkan nama? Apa maksudmu dengan nama yang salah? Saya mengenali kamu. Kamu adalah Yao Gu, kan? Aku sedang berbicara denganmu, kenapa kamu tidak berlutut? Pria berjubah merah itu berteriak, dan aura kuat turun ke tubuh Yao Gu. Yao Gu, Zhuang Xiaoshan, dan Zhuang Xiaorou semuanya tercengang. Kerumunan di sekitarnya juga tercengang. Bukankah yang membunuhnya adalah pemuda itu? Sekarang, bagaimana dia bisa membuat Yao Gu berlutut? Apakah ada kesalahan? Dialah yang membunuh mereka. Yao Gu menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Beraninya kamu memfitnah Tuan Lu Ming. Siapakah Tuan Lu Ming? Jika Anda tidak melakukan kejahatan besar apapun,
mengapa dia membunuh Anda karena marah? Berlutut. Pria berjubah merah itu berteriak. Opo, Lu Ming. Wajah Yao Gu menjadi pucat pasi. Dia memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Kemudian, matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Semua orang melebarkan mata dan menatap Lu Ming. Mungkinkah pemuda ini adalah Lu Ming? Berita kemenangan Lu Ming atas konstelasi suci di sub-istana langit dalam telah menyebar ke seluruh sub-istana timur, dan bahkan kota segudang bintang. Orang seperti apa konstelasi suci itu? Dia adalah talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, dan budidayanya telah mencapai puncak kerajaan raja. Dapat dikatakan bahwa di wilayah Tianxuan, selain beberapa ahli alam lautan jiwa, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan orang seperti itu dikalahkan oleh Lu Ming. Seberapa kuatkah Lu Ming? Sekarang, Lu Ming adalah ahli terkuat di wilayah Tianxuan. Dengan bakatnya, dia bahkan bisa sejajar dengan para ahli alam lautan jiwa. Status macam apa ini? Orang lain pasti akan dihukum karena membunuh orang di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Lu Ming pasti tidak akan dihukum. Siapa yang berani menghukumnya? Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka dapat mengesampingkan aturan. Saudaraku, dia adalah Lu Ming. Dia adalah Tuan Lu Ming. Kita terselamatkan. Setelah Zhuang Xiaorou terkejut, dia menjadi sangat bersemangat. Pemuda yang membantu mereka adalah Lu Ming. Mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ya, Zhuang Xiaoshan berkata dengan bodoh. Dia memandang Lu Ming dengan mata penuh kekaguman yang tak ada habisnya. Lu Ming hanya beberapa tahun lebih tua darinya, tetapi prestasinya 108.000 kali lebih tinggi darinya. Dia adalah idolanya. Bang! Tubuh Yao Gu bergetar seperti saringan. Lalu, dia benar-benar berlutut. Ketika dia mengetahui bahwa pemuda di depannya adalah Lu Ming, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Tapi dia tidak mau menyerah, jadi dia mulai memohon. Tuan Lu Ming, tolong ampuni aku, ampuni aku. Aku dan saudara kandung Zhuang hanya bercanda. Kami hanya bercanda. Lelucon. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Kamu pikir aku buta? Anda mungkin mengira mereka berdua kehilangan dukungan setelah ayah mereka meninggal, bukan? Sayang sekali kamu tidak tahu bahwa ayah mereka dan aku adalah teman baik. Suara Lu Ming tidak nyaring tapi menyebar ke seluruh tempat. Teman hidup dan mati. Lu Ming dan Lao Zhuang sebenarnya adalah teman hidup dan mati. Pada saat ini, banyak orang memandang Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dengan rasa iri. Meskipun Zhuang tua telah meninggal, saudara kandung Zhuang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah Tianxuan sekarang karena mereka memiliki Lu Ming sebagai pendukung mereka. Wajah Yao Gu dipenuhi keputusasaan. Suara mendesing. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya tombak melesat keluar dan menembus dantian Yao Gu, menghamburkan topannya. Kultivasinya lumpuh total. Kalian semua boleh pergi dulu. Aku akan menangani ini. Lu Ming memberi tahu orang-orang di Balai Penegakan Hukum. Ya, orang-orang dari Dewan Pengadilan pergi dengan hormat. Adapun Yao Gu dan yang lainnya, mereka tidak memiliki mata dan menyinggung Lu Ming. Mereka akan mati sia-sia. Lu Ming melambaikan tangannya dan aliran inti penting melilit Yao Gu, membawanya ke saudara kandung Zhuang. Aku akan menyerahkan dia pada kalian. Bunuh dia. Kata Lu Ming. Bunuh dia. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou terkejut dan ragu-ragu. Orang-orang dari jalur perang harus membalas kebaikan dengan kebaikan dan kebencian dengan kebencian. Jika saya tidak tiba tepat waktu hari ini, pernahkah Anda memikirkan nasib Anda sendiri? Apa yang perlu diragu-ragukan? Jika kamu masih ragu setelah membunuh musuhmu, apa gunanya berkultivasi? Suara Lu Ming seperti guntur, terngiang-ngiang di benak saudara kandung Zhuang. Mata mereka dipenuhi tekad. Aku akan membunuhnya. Zhuang Xiaoshan berjuang untuk bangun. Saudaraku, aku akan melakukannya. Sebuah pedang panjang muncul di tangan Zhuang Xiaorou. Tidak, ampuni hidupku. Demi persahabatanku selama bertahun-tahun dengan ayahmu, tolong selamatkan hidupku. Yao Gu berteriak ketakutan. Baru saja, kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi karena persahabatanmu selama bertahun-tahun dengan ayahku? Mati. Suara Zhuang Xiaorou terdengar dingin saat dia menusukkan pedangnya ke jantung Yao Gu. Mata Yao Gu membelalak tak percaya. Akhirnya,
Dia berhenti bernapas. Dia hanya ingin membawa Zhuang Xiaorou kembali dan bermain dengannya. Dia telah melakukan ini berkali-kali dan tidak pernah ada masalah. Mengapa dia harus bertemu Lu Ming kali ini? Kebaikan dan kejahatan akan selalu dihargai. Ini adalah pemikiran terakhir Yao Gu. Lu Ming mengangguk. Di dunia bela diri Dao, yang kuat memangsa yang lemah. Jika hati seseorang tidak cukup keras, bagaimana seseorang dapat bertahan hidup di dunia ini? Terutama mereka yang sangat cantik namun tidak memiliki kekuatan. Akhir cerita mereka biasanya sangat menyedihkan dan akan menjadi mainan orang lain. Lu Ming berharap mereka akan berubah setelah mengalami ini. Tuan Lu Ming, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kalau tidak, Xiaorou, dia. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou mendatangi Lu Ming dan mengucapkan terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Itu tugasku. Aku tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan ayahmu saat itu. Lu Ming menghela nafas. Mata saudara kandung Zhuang memerah. Cincin penyimpanan Old Zhuang muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Zhuang Xiaoshan dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan ayahmu. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Mengambil cincin penyimpanan tua Zhuang, mata saudara laki-laki dan perempuan itu menjadi lebih merah, dan air mata mengalir. Kemudian, kakak dan adik itu saling memandang dan tiba-tiba berlutut di depan Lu Ming. Tuan Lu Ming, terimalah kami sebagai muridmu. Keduanya berkata serempak. Bab 617 Dua Murid. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara kandung Zhuang ingin mengakui dia sebagai tuan mereka. Tuan Lu Ming, terimalah kami sebagai muridmu. Kami pasti akan bekerja keras dalam kultivasi kami dan tidak mempermalukan Anda. Zhuang Xiaoshan bersujud, dan Zhuang Xiaorou segera mengikutinya. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mengukur keduanya. Meskipun bakat mereka bukan yang terbaik, mereka dianggap sebagai talenta yang luar biasa. Mereka mungkin dapat mencapai sesuatu setelah beberapa pelatihan. Namun, Lu Ming tidak pernah berpikir untuk menerima murid. Dia belum tua dan yang terpenting, dia tidak punya waktu untuk mengajar mereka berdua. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou memandang Lu Ming dengan penuh harap. Para penonton di sekitarnya juga memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka semua menebak-nebak apakah Lu Ming akan menerimanya atau tidak. Bagaimana dengan ini? Aku akan menganggap kalian semua sebagai murid dalam namaku. Lu Ming berkata setelah merenung sejenak. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou sangat gembira. Mereka membungkuk dan berkata, Guru, terimalah busur murid ini. Meskipun mereka hanya murid dalam nama dan bukan murid pribadi, mereka berdua merasa puas. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia tidak menyangka akan memiliki murid secepat ini. Uhuk-uhuk. Lu Ming terbatuk beberapa kali dan berkata, baiklah, bangun. Tapi aku akan memberitahumu terlebih dahulu bahwa aku tidak punya waktu untuk mengajarimu selama jangka waktu ini. Saya akan membawa Anda ke istana surgawi surga Empirean untuk berkultivasi terlebih dahulu. Aku akan mengajarimu saat aku punya waktu luang di masa depan. Terima kasih banyak, Tuan. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou membungkuk lagi lalu berdiri. Baiklah, ayo pergi ke istana surgawi surga Empire dulu. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming membawa saudara-saudara Zhuang dan menuju istana surgawi Kaisar Surga. Para penonton di sekitarnya sangat iri. Putra dan putri Zhuang tua sangat diberkati karena memiliki Lu Ming sebagai tuan mereka. Sungguh suatu berkah yang telah mereka kumpulkan selama 8 masa kehidupan. Itu benar. Kali ini, dia akan sukses. Zhuang tua juga bisa mati sambil tersenyum. Saya sangat iri. Semua orang berdiskusi dengan panas. Berita bahwa Lu Ming menerima 2 murid juga telah menyebar. Lu Ming memimpin saudara kandung Zhuang ke halaman langit timur. Xiaoshan, kamu harus sembuh dulu. Lu Ming memberikan kepada Zhuang Xiaoshan sebotol pil penyembuhan. Terima kasih banyak, Tuan. Zhuang Xiaoshan mengambil obat mujarab, menelannya, dan duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Lu Ming menjentikkan jarinya dan aliran esensi penting mengalir ke tubuh Zhuang Xiaoshan untuk membantunya sembuh. Cedera Zhuang Xiaoshan pulih dengan cepat. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirim pesan. Setengah jam kemudian, kondisi Zhuang Xiaoshan sudah stabil, dan dia membuka matanya. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara dan tiba. Itu adalah Mu Zeng. Xiao San,
Xiao Rou, ini Tuan Istana Muzeng. Lu Ming memperkenalkan mereka berdua. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou sama-sama terkejut. Mereka segera berjalan ke sisi Muzeng dan membungkuk. Mereka tumbuh besar di kota Segudang Bintang dan sudah lama mendengar nama Muzeng, tapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan sosok legendaris ini saat mereka mengakui Lu Ming sebagai tuan mereka. Keduanya sangat bersemangat. Haha, Lu Ming, saya baru saja menerima kabar bahwa Anda telah menerima 2 murid. Saya baru saja akan datang dan memberi selamat kepada Anda ketika saya menerima pesan Anda. Mu Zeng tertawa. Tuan Istanamu pasti bercanda. Tuan Istana, saya khawatir Lu Ming tidak akan punya banyak waktu untuk membimbing mereka di masa depan. Saya ingin meninggalkan mereka berdua di halaman langit timur dan berkultivasi di Istana Kaisar Langit Surgawi. Bagaimana menurutmu? Kata Lu Ming. Tentu saja tidak masalah. Jangan khawatir, saya akan datang dan mengajari mereka ketika saya punya waktu. Mu Zeng berkata dengan lugas. Terima kasih banyak, Tuan Istana. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Adapun saudara kandung Zhuang, mereka tentu saja sangat gembira. Ambil 2 token perintah ini. Di masa depan, kamu dapat masuk dan keluar dari Istana Surgawi Surga Empyrean sesuai keinginanmu. Mu Zeng masing-masing memberi 1 tanda kepada Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Kakak dan adik itu tentu saja sangat gembira dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mu Zeng tersenyum lalu pergi. Xiao-san, terus sembuhkan lukamu. Saat kamu sudah pulih, aku akan mengajarimu beberapa teknik seni bela diri. Kata Lu Ming. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Luka-luka Zhuang Xiaoshan sudah sembuh. Lu Ming juga mengajari mereka berdasarkan bakat mereka, mewariskan beberapa metode kultivasi dan teknik seni bela diri. Garis keturunan Zhuang Xiaoshan adalah Gunung Hitam. Lu Ming menemukan keterampilan budidaya tingkat surga kelas rendah, teknik 1000 gunung, di cincin penyimpanan untuk dikembangkan oleh Zhuang Xiaoshan. Adapun meridian darah milik Zhuang Xiaorou, itu adalah pedang kecil berwarna biru. Itu sangat jernih dan memiliki atribut air yang kuat. Lu Ming menemukan teknik pedang air lembut, yang juga merupakan teknik tingkat rendah surga. Dia juga memberi mereka beberapa teknik seni bela diri yang cocok. Yang paling penting, Lu Ming telah memberikan banyak sekali tubuh tempur spiritual kepada mereka berdua. Setelah itu, dia memberi mereka masing-masing 3 tetes cairan asal primordial kelas menengah untuk membantu mereka memurnikan tubuh kedagingan mereka. Budidaya keduanya meningkat setiap hari. Hanya ini yang bisa dia berikan kepada mereka berdua untuk saat ini. Di masa depan, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Sedangkan untuk teknik naga perang yang sebenarnya, seseorang harus mulai mengolahnya sebelum alam meridian disegarkan. Kalau tidak, seseorang tidak akan bisa mengolahnya. 3 kemutlakan Dewa Naga juga membutuhkan pemahaman tentang banyak maksud yang berbeda. Tidak ada cara untuk mengajari mereka hal ini. 7 hari kemudian, Lu Ming meninggalkan Istana Surgawi Empyrean di bawah tatapan enggan dari saudara kandung Zhuang. Sekarang, Lu Ming harus kembali ke Kekaisaran Matahari Terik untuk merawat meridian Lu Yuntian. Lu Ming terbang menuju Kekaisaran Matahari yang Terik dengan kecepatan tinggi. Kekaisaran Matahari yang Terik telah stabil sejak disatukan. Semua orang tahu bahwa Lu Ming sedang berdiri di belakang kolam. Tidak ada yang akan berpikir 2 kali. Dengan bantuan Sekte Pedang Mistis dan Lembah Awan Merah, kekuatan keluarga Kekaisaran pulih dengan cepat dan menjadi lebih makmur. Keluarga Lu di wilayah timur Kekaisaran Matahari Terik juga telah menjadi keluarga yang sangat istimewa. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, setiap orang harus memberikan wajah mereka. Keluarga Lu telah berkembang pesat dalam periode waktu ini. Seniman bela diri kuat yang tak terhitung jumlahnya telah bergabung dengan keluarga Lu. Kekuatan keluarga Lu telah berkembang puluhan kali lipat, dan bisnis mereka telah menyebar ke ratusan kota terdekat. Namun, tak seorang pun di keluarga Lu akan lupa bahwa semua ini disebabkan oleh Lu Ming. Tanpa Lu Ming, semua yang mereka miliki akan lenyap dalam sekejap. Di halaman kediaman kepala klan Lu, Lu Yuntian dan Li Ping sedang duduk di meja batu. Mereka sedang menyeduh teh dan mengobrol sambil minum. Meskipun Lu Yuntian adalah kepala klan Lu, dia tidak akan menunjukkan wajahnya untuk masalah kecil. Dia akan menyerahkan segalanya kepada bawahannya untuk ditangani, dan dia senang bermalas-malasan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Minger sekarang. Li Ping tiba-tiba menghela nafas.
Apa yang salah? Aku rindu Minger, kata Lu Yuntian. Apakah kamu tidak mau? Liping memutar matanya. Wanita yang sangat feminin. Minger sekarang berada di masa keemasan untuk berkultivasi, jadi dia secara alami harus keluar dan menjelajah. Kami akan tinggal di rumah dan menjaga tubuh kami agar Minger tidak khawatir. Kata Lu Yuntian. Meski dia mengatakan itu, kerinduan di matanya tidak bisa dihilangkan. Kamu satu-satunya yang bermulut keras. Liping memelototi Lu Yuntian. Ayah ibu. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di halaman. Itu adalah Lu Ming. Lu Yuntian dan Liping bergidik. Mereka memandang Lu Ming dan sangat gembira. Ming, kamu kembali. Ayah, ibu, Minger telah kembali menemuimu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Bab 618 Rahasia Gua Bawah Tanah. Senang sekali kamu kembali. Ayo, biarkan ibu melihat baik-baik. Liping dengan senang hati menarik Lu Ming untuk duduk dan melihat sekeliling. Lu Yuntian juga tersenyum. Ayah, ibu, Minger baik-baik saja. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan duduk bersama Liping dan dua lainnya. Ayah, Minger kembali kali ini terutama untuk mengobati meridianmu. Kata Lu Ming. Apa? Untuk mengobati meridianku. Tangan Lu Yuntian yang memegang cangkir teh tiba-tiba bergetar. Jelas sekali, Lu Yuntian agak terkejut. Minger, apakah yang kamu katakan itu benar? Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan meridian ayahmu? Liping juga memandang Lu Ming dengan penuh semangat. Itu benar. Ayah, ibu, kali ini Minger telah memperoleh sebotol air kehidupan yang legendaris. Pasti bisa menyembuhkan luka ayah. Lu Ming menggerakkan tangannya dan ramuan kehidupan muncul di tangannya. Ramuan kehidupan, saya tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu di dunia. Petik 2. Lu Yuntian berkata dengan penuh semangat. Ayah, ambillah. Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Lu Ming, berikan aku, Lu Yuntian, ramuan kehidupan. Baiklah. Lu Yuntian menerimanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum meminumnya dalam sekali teguk. Dia segera duduk bersila. Lu Ming meletakkan telapak tangannya di punggung Lu Yuntian. Esensi klasik terus mengalir ke dalam tubuh Lu Yuntian untuk membantunya memurnikan air kehidupan. Air kehidupan berubah menjadi kekuatan hidup yang kuat yang menyehatkan meridian Lu Yuntian. Kemanapun kekuatan ini lewat, meridian Lu Yuntian yang rusak dan layu akan tersambung kembali. Selain itu, mereka akan menjadi lebih energi dan tangguh. 2 jam kemudian, ramuan kehidupan telah sepenuhnya dimurnikan, dan meridian Lu Yuntian telah disembuhkan sepenuhnya. Faktanya, mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi dengan energi kehidupan, dan darah serta qi-nya penuh vitalitas. Baiklah, aku baik-baik saja sekarang. Lu Yuntian mengedarkan teknik kultivasinya dan melihat energi sejati berwarna merah menyala di telapak tangannya. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir di matanya. Basis budidaya Lu Yuntian telah mencapai ranah Grandmaster bela diri. Sekarang meridiannya telah pulih, dia segera memulihkan sedikit basis budidayanya dengan bantuan Lu Ming. Sudah bertahun-tahun berlalu, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri atau memulihkan qi aslinya, tapi sekarang, dia mendapatkan semuanya kembali. Tidak ada yang bisa memahami perasaan Lu Yuntian saat ini. Minger, terima kasih. Lu Yuntian menarik napas dalam-dalam dan memandang Lu Ming. Ayah, kamu dan aku adalah ayah dan anak, tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang harus saya lakukan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia sangat senang melihat Lu Yuntian pulih. Bagus sekali, bagus sekali. Di sampingnya, Liping juga sangat bersemangat. Di dunia ini, tidak ada yang memahami Lu Yuntian lebih baik daripada dia. Lu Yuntian selalu menyukai seni bela diri. Dia adalah seorang pejuang alami. Fakta bahwa dia tidak bisa berkultivasi merupakan pukulan besar baginya. Sekarang semuanya baik-baik saja. Ayah, ambillah metode kultivasi, teknik seni bela diri, dan pil obat ini. Lu Ming mengeluarkan metode kultivasi, teknik seni bela diri, ramuan, senjata roh, dan hal-hal lain yang telah dia persiapkan untuk Lu Yuntian. Ini semua dipilih dengan cermat oleh Lu Ming. Itu adalah yang paling cocok untuk Lu Yuntian dari semua tingkatan dan cukup untuk digunakan Lu Yuntian sampai dia mencapai alam raja bela diri. Minger, apakah kamu mempunyai cukup uang untuk dirimu sendiri?
Lu Yuntian bertanya. Dia takut Lu Ming telah memberinya begitu banyak sumber daya dan dia tidak berguna. Sebagai perbandingan, Lu Ming lebih penting. Dia sudah sangat senang bisa berkultivasi. Dia harus meninggalkan sumber dayanya untuk Lu Ming. Bagaimanapun, Lu Ming berada pada masa keemasan untuk berkultivasi. Ayah, jangan khawatir. Minger memiliki banyak sumber daya untuknya. Lu Ming tersenyum. Saat itulah Lu Yuntian menerimanya. Ayah, botol ini adalah cairan asli bawaan kelas menengah. Bawalah bersama ibu dan gunakan secara perlahan. Tidak hanya dapat membantu Anda mengolah tubuh, tetapi juga dapat menyehatkan tubuh ibu. Pada akhirnya, Lu Ming mengeluarkan botol cairan asli bawaan kelas menengah dan menyerahkannya kepada Lu Yuntian. Cairan asli bawaan kelas menengah. Hati Lu Yuntian bergetar. Dia tahu betul bahwa nilai cairan asli bawaan kelas menengah hanyalah angka astronomi. Itu adalah sosok yang tidak dapat dia bayangkan. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Yuntian memandang Lu Ming dengan serius dan bertanya, Minger, apa tingkat kultivasimu saat ini? Aku berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9, tapi butuh beberapa waktu sebelum aku bisa menerobos ke puncak alam Raja. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun. Puncak kerajaan bela diri LV 9. Jantung Lu Yuntian berdetak kencang. Lalu, dia sangat gembira. Bagus bagus bagus. Ayah akan mengambil sebotol cairan asli bawaan ini. Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9 adalah alam yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Lu Ming telah mencapainya di usia yang sangat muda. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ini adalah putra Lu Yuntian. Mereka bertiga mengobrol lebih lama sebelum Lu Yuntian bergegas ke kamarnya dengan tidak sabar dan mulai berkultivasi. Lu Ming tersenyum. Dengan bakat Lu Yuntian, dia yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk pulih ke puncak kultivasinya. Berita kembalinya Lu Ming tidak menyebar. Keesokan harinya, Lu Ming akan mengobrol dengan Lu Yuntian dan Li Ping. Dia akan menghabiskan sisa waktunya untuk sepenuhnya memahami konsep guntur. Setengah bulan kemudian, basis budidaya Lu Yuntian telah pulih ke puncak alam master kelas 9. Dia akan dapat segera kembali ke alam master agung. Pada saat itu, guntur Lu Ming akhirnya membuat terobosan dan mencapai lingkaran penuh level 1. Sekarang, saya akan mulai meningkatkan niat angin dan api saya hingga menyelesaikan level 1. Lu Ming memasuki kuil tertinggi, mengeluarkan kristal magna mendalam tingkat menengah, dan mulai menerobos. 7 hari kemudian, Lu Ming telah menggunakan 3 dari masing-masing 2 kristal magna mendalam tingkat menengah untuk menerobos konsep angin dan api ke lingkaran penuh tingkat 1. Dengan ketiga niat yang sempurna, basis budidaya Lu Ming seharusnya mampu mencapai raja tingkat puncak. Namun, dia tidak mempunyai sumber daya yang cukup. Lu Ming hanya memiliki sekitar 6 juta kristal roh tingkat tertinggi. Itu tidak cukup baginya untuk mencapai level raja tingkat puncak. Dia tidak punya pilihan selain mengesampingkannya untuk sementara waktu dan fokus pada pengembangan 3 kemutlakan Dewa Naga. Dia telah mencapai kesempurnaan tingkat 1 dalam ketiga maksud tersebut. Dia bisa mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga hingga tingkat ke-6. 3 hari kemudian, Lu Ming sedang dalam perjalanan ke ibu kota kekaisaran. Dia mulai memikirkan tentang hal-hal di bawah gua bumi lagi. Lu Ming tidak berhasil menggalinya ketika dia berada di alam Raja Bela Diri tingkat pertama. Sekarang, dia ingin mencobanya lagi. Namun, sebelum dia pergi ke gua bumi, dia terlebih dahulu menemukan Huachi dan berbicara dengannya tentang masa lalu. Lalu, dia pergi ke gua bumi. Tidak ada yang memperhatikan sosok Lu Ming. Tanpa suara atau jejak, Lu Ming tiba di tingkat terendah dari gua bumi, yaitu tingkat ke-14, tingkat yang telah digali Lu Ming sebelumnya. Dengan budidaya Lu Ming saat ini, tempat ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia terus menggali. Tingkat ke-15, tingkat ke-16, tingkat ke-17. Ketika Lu Ming menggali tingkat ke-17, dia ingin terus menggali, tetapi dia menyadari bahwa dasarnya kosong. Lu Ming menggali lubang dan berlari ke bawah. Dia menyadari bahwa ada gua bawah tanah besar di bawah. Di tempat ini, energi spiritual api begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Di udara di atas gua bawah tanah, bola api menyala seperti matahari. Panas tak berujung menyebar dari bola api. Sarang, ini inti bumi yang mengalirkan api. Nak, kamu sudah kaya raya.
Dandan tiba-tiba berteriak. Bab 619 menyalakan api roh. Teriak Dandan, sangat bersemangat. Inti api yang mengalir. Lu Ming ragu. Nak, kamu benar-benar beruntung. Api yang mengalir dari inti bumi adalah api kelas atas di dunia. Jika Anda menggunakannya untuk menyalakan api pikiran Anda, itu akan menjadi sempurna. Nak, aku mulai iri dengan keberuntunganmu. Teriak Dandan. Mata Lu Ming berbinar. Jika saya menyerap api ini, tidak akan ada ki spiritual atribut api di sini. Bukankah tempat suci budidaya ini akan hancur? Petik 2. Kata Lu Ming. Sampah apa? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda menyerap inti api yang mengalir ini, nilai tempat ini akan benar-benar meledak. Jangan bilang kamu belum menyadari bahwa tempat ini sebenarnya adalah mata spiritual. Hanya saja ia telah diserap oleh inti api yang mengalir di masa lalu, dan bahkan memblokirnya. Setelah Anda menyerap inti api yang mengalir ini, energi spiritual di sini akan menyebar, mengubah tempat ini menjadi tanah suci budidaya yang sesungguhnya. Dandan menjelaskan, sebenarnya seperti ini. Lu Ming mengamati dengan cermat dan menyadari bahwa memang ada aliran energi spiritual yang terus-menerus dari bawah. Sebagian besar diserap oleh aliran api inti bumi dan bahkan dibakar oleh api panas. Energi spiritual yang tersisa menyebar bersama aura api panas, membentuk energi spiritual api. Lu Ming akhirnya mengetahui bagaimana gua bumi terbentuk. Nak, ini bukan waktunya untuk kalah. Izinkan saya mengajari Anda cara menyalakan api rohani Anda. Pertama, visualisasikan 10 lampu spiritual di lautan kesadaran Anda. Dandan mulai mengajar. Lu Ming mulai memvisualisasikan lampu roh di lautan kesadarannya sesuai dengan metode Dandan. Lautan kesadaran Dandan Tian, dalam arti tertentu, sangatlah besar, seperti dua alam semesta. Meskipun kuali petir menempati sebagian darinya, Lu Ming dapat memvisualisasikan lampu roh di bagian lain lautan kesadarannya. Perlahan, di lautan kesadaran Lu Ming, sepertinya ada 10 lampu. Namun ke-10 lampu tersebut padam dan tidak menyala. Sekarang, tangkap inti api yang mengalir dan gunakan visualisasi dewa dunia bawah untuk menyerapnya ke dalam lautan kesadaranmu. Teriak Dandan. Lu Ming melambaikan telapak tangannya dan 2 telapak tangan besar terbentuk, meraih inti bumi yang mengalirkan api. Ledakan. Api yang mengalir dari inti bumi bergetar hebat seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri dan ingin melarikan diri. 3 maksud angin, api, dan guntur meledak. Dikombinasikan dengan inti esensialnya, dia meraih inti bumi yang mengalirkan api dengan erat dan membawanya ke Lu Ming. Lu Ming merasa inti esensialnya membara. Suhu inti api yang mengalir terlalu tinggi. Jika bukan karena kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9 dan 3 niatnya telah mencapai lingkaran besar tingkat 1, dia tidak akan mampu menghadapi aliran api inti bumi. Bahkan Raja tahap akhir biasa pun akan dibakar sampai mati. Menyaring. Lu Ming bergumam. Dia menggunakan inti esensial dan niatnya untuk meredam elemen kekerasan dalam inti api yang mengalir, membuatnya lebih jinak. 2 jam kemudian, Lu Ming mulai melakukan meditasi dunia bawah, menyerap aliran api inti bumi dan menyalakan api energi mentalnya. Dan EBSCP, gumpalan api yang mengalir dari inti bumi terbang ke glabella Lu Ming dan muncul di lautan kesadarannya. Ledakan. Dalam sekejap, Lu Ming merasa seperti berada di magma. Suhu dan nyala api yang mengerikan membakar tubuhnya, termasuk jiwanya. Panas, itu terlalu panas. Nak, kamu harus bertahan saat ini. Semakin baik nyala apinya, semakin berbahaya bila Anda menyalakan api energi mental. Namun, manfaatnya tidak terbayangkan. Suara Dandan terdengar. Lu Ming mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan aliran api inti, mulai menyalakan api energi mentalnya. Beri aku beberapa. Lu Ming meraung, mengendalikan aliran api inti untuk menyalakan lampu. Seluruh nyala api inti bumi mengalir menuju lampu pertama. Lampu pertama memancarkan cahaya merah menyala, disusul seberkas api di sumbunya. Awalnya nyala apinya sangat kecil, namun lambat laun nyala api pada sumbu semakin membesar, dan akhirnya menyala dengan ganas. Itu sukses. Roh api telah berhasil dinyalakan. Namun, ini hanyalah permulaan. Itu masih jauh dari akhir. Saat nyala lampu pertama menyala hingga batasnya, sumbu lampu kedua juga mengeluarkan seberkas api, dan nyala api membesar dari kecil menjadi besar. Nak, inti api yang mengalir terlalu kuat.
Ini adalah kesempatan untuk menyalakan banyak lampu spiritus sekaligus. Kamu harus memahaminya dengan baik. Dandan mengingatkan. Lu Ming mengaktifkan meditasi dengan sekuat tenaga. Ketika api lampu kedua mencapai batasnya, sumbu lampu ketiga juga mengeluarkan api. Nyala api itu berwarna merah. Lalu, yang keempat, kelima, keenam. Menyalakan 6 lampu telah mencapai persyaratan dari pemurni Ming sejati, tapi itu masih belum mencapai batasnya. Itu masih jauh dari cukup. Lampu ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Ke-10 lampu roh menyala. Haha, sempurna, sempurna, tahap pertama sempurna, itu memang inti api yang mengalir. Dandan tertawa. 10 lampu roh menyala dengan api roh merah. Mereka terbakar habis-habisan. Ketika 10 nyala api menyala secara ekstrim, tiba-tiba, roh api dari 10 lampu semuanya berkumpul di lampu pertama, dan 9 lainnya semuanya padam. Nyala api lampu pikiran pertama mulai berubah menjadi nyala api oranye. Oranye berarti Lu Ming telah maju ke tingkat kedua. Api mental seorang alkemis peringkat 2 berwarna oranye. Ini belum berakhir. Ketika nyala api jingga pada lampu pertama mencapai batasnya, lampu kedua pun berhasil dinyalakan dengan nyala jingga. Sama seperti sebelumnya, lampu ketiga muncul, lalu lampu keempat. Terakhir, yang ke-10. Tingkat kedua juga menyalakan 10 lampu, sempurna. Ketika nyala api jingga dari 10 lampu mencapai maksimumnya, mereka berkumpul di lampu pertama lagi, dan nyala lampu pertama berubah menjadi kuning lagi. Api kuning, alkemis tingkat 3. Sama seperti sebelumnya, setelah lampu pertama dinyalakan, lampu kedua, ketiga, dan keempat pun menyala. Kali ini, dia menyalakan 6 lampu sekaligus. Pada titik ini, dia akhirnya berhenti dan tidak melanjutkan menyalakan lampu ke-7. Energi inti api yang mengalir akhirnya habis. Hahaha, luar biasa. 2 tahap pertama penyalaan api pikiran telah sempurna, dan tahap ketiga telah menyalakan 6 lampu pikiran. Ini sudah sangat jarang terjadi. Dandan tertawa terbahak-bahak dan menarik kegirangan. Wajah Lu Ming menunjukkan ekspresi bahagia. Pada tingkat yang sama, semakin banyak lampu pikiran yang menyala, semakin kuat pula api pikiran tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan pikiran seseorang akan semakin kuat. Lu Ming sekarang menjadi alkemis tingkat ketiga. Tentu saja, dia baru mencapai tingkat api mental. Namun, jika dia ingin menjadi alkemis tingkat ketiga yang sesungguhnya, dia masih perlu berlatih prasasti. Dia hanya bisa dianggap sebagai alkemis sejati jika dia menguasai prasasti. Nak, izinkan aku memberitahumu, kekuatan api mentalmu bahkan tidak sebanding dengan alkemis peringkat 5 yang setengah matang di sini. Hehe, 2 tahap pertama sudah sempurna. Tidak banyak orang yang bisa mencapai kesempurnaan. Namun, akan sulit bagi Anda untuk mencapai kesempurnaan dalam kultivasi Anda di masa depan. Namun, saya tetap berharap kalian akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kesempurnaan di setiap tahap. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Jika dia ingin berkultivasi, dia harus bekerja ke arah yang terbaik. Dia akan bekerja keras. Dia juga tahu bahwa Dandan benar. Seorang alkemis biasa hanya akan menyalakan 3 lampu roh sebelum naik ke level berikutnya. Dibandingkan dengan seorang alkemis seperti itu, kekuatan rohnya memang sebanding dengan alkemis peringkat 5. Bab 620 Hukum Prasasti. Mari kita coba menulis sebuah prasasti. Lu Ming duduk bersila di udara dan memejamkan mata. Dia mulai memikirkan berbagai cara untuk menuliskan prasasti tingkat 1. Dalam pikirannya, ada lebih dari 3 juta cara untuk menuliskan prasasti tingkat 1 yang diberikan kepadanya oleh Dandan. Masing-masing berbeda. Prasasti itu seperti jejak alam, sangat misterius. Setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya. Api energi mental beredar di antara jari-jarinya dan dia mulai menulis di kehampaan. Saat ujung jarinya menyapu, sebuah pola misterius muncul di kehampaan. Di atasnya, ada aura membara. Ini adalah prasasti tingkat 1, prasasti panas. Bas. Tanda panas terbang keluar dan terukir di dinding. Kemudian, Lu Ming melambaikan jarinya dan tulisan lain muncul di kehampaan. Kali ini, dipenuhi aura dingin. Ini adalah prasasti tingkat 1, prasasti dingin. Dengan jentikan jarinya, tanda dingin itu terbang keluar dan terukir di dinding. Menarik. Mata Lu Ming berkedip dan api energi mentalnya beredar.
Jari-jarinya terus bergerak di udara dan rune terbang terus-menerus, bersinar dengan segala jenis kecemerlangan. Wow, sukses, tetap sukses. Ini sukses total, sungguh tidak normal. Di bahunya, mata kura-kura dan terbuka lebar, tampak tercengang. Lu Ming telah menyalakan 10 lampu roh pada tahap pertama. Sangat mudah baginya untuk menulis prasasti tingkat 1. Ia mengetahui hal ini di dalam hatinya. Namun, ini adalah pertama kalinya Lu Ming menulis sebuah prasasti. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, tetapi ia juga memiliki tingkat keberhasilan 100%. Ini terlalu tidak normal. Dari apa yang dia tahu, meskipun dia menyalakan 10 lampu roh, itu seharusnya tidak terlalu abnormal. Mungkinkah orang ini jenius dalam prasasti? Dandan berpikir dalam hatinya. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Mata Lu Ming berbinar. Dia punya perasaan bahwa dia sepenuhnya memegang kendali. Dia merasa sangat nyaman. Saat dia melambaikan jarinya, kecepatan menulis menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, hanya ilusi yang terlihat melambai dan bergerak di udara. Serangkaian rune yang berkilauan dengan cahaya terbang keluar. Lu Ming baru berhenti setelah setengah jam. Berat, kamu nampaknya sangat bangga. Izinkan saya memberitahu Anda, apa yang Anda banggakan sekarang. Kamu masih jauh dari itu. Melihat ekspresi sombong dan riang Lu Ming, Dandan tidak senang dan sengaja menyerangnya. Oh, Lu Ming tercengang. Sudah kubilang, prasasti yang baru saja kamu tulis hanyalah prasasti tingkat 1. Jika Anda ingin menyempurnakan senjata, menyempurnakan pil, atau bahkan menuliskan susunan prasasti, Anda perlu menggabungkan berbagai jenis prasasti. Prasasti tingkat 1 yang tak terhitung jumlahnya perlu digabungkan, bahkan prasasti tingkat rendah dan tinggi pun perlu digabungkan. Ini jauh lebih rumit daripada menulis satu prasasti. Wah, kamu masih harus banyak belajar. Juga, apakah menurut Anda kecepatan tulisan Anda sangat cepat? Izinkan saya memberitahu Anda, banyak pandai besi prasasti sejati yang dapat mengukir prasasti dalam sekejap. Mereka dapat menulis prasasti dengan mengangkat tangan. Mereka jauh lebih cepat dari Anda. Dandan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Lu Ming. Lumayan, aku masih jauh dari itu. Ketika saya punya waktu, saya perlu berlatih lebih banyak. Lu Ming mengangguk. Jarang sekali dia mengatakan hal seperti itu. Tidak, itu bahasa kura-kura. Dandan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangguk, tampak seperti anak yang menjanjikan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih terkejut dengan tindakan Lu Ming sebelumnya. Apa yang dikatakannya adalah sesuatu yang harus dikuasai orang lain secara perlahan melalui upaya yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa menguasainya dalam semalam? Kecepatan Lu Ming sudah sangat mengejutkan. Nak, cobalah meditasinya sekarang dan kamu akan tahu betapa menakjubkannya. Kata Dandan. Baiklah, Lu Ming tidak sabar untuk mencobanya. Dia menutup matanya dan mengaktifkan meditasi dunia bawah. Untuk waktu yang lama, Lu Ming merasa seolah-olah sedang dalam perjalanan mental, melayang di alam semesta tanpa akhir. Tiba-tiba, sebuah sungai besar muncul di depan Lu Ming. Tidak diketahui seberapa lebar dan panjang sungai ini. Itu sangat luas dan penuh dengan aura kuno. Lu Ming merasa bahwa sungai besar ini memiliki daya tarik yang kuat padanya, menariknya untuk mendekatinya. Lu Ming perlahan terbang ke sungai. Apa ini? Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa dia telah berubah menjadi bola api yang mengalir dari inti bumi. Sungai itu dipenuhi dengan api mental yang tak ada habisnya, yang juga merupakan api prasasti. Tak ada habisnya. Roh api sungai ini tidak ada habisnya. Itu adalah warna kekacauan. Tak ada habisnya. Api mengalir geosentris yang telah diubah oleh Lu Ming melayang di udara. Di sekelilingnya, gumpalan api energi mental berkumpul menuju aliran api geosentris. Pada saat ini, Lu Ming memiliki perasaan yang jelas bahwa api energi mentalnya perlahan-lahan semakin kuat. Ini, sungguh luar biasa. Lu Ming menghela nafas. Sesaat kemudian, dia mendapat ide dan sungai itu menghilang. Gua bawah tanah masih ada di depannya. Luar biasa, saya bisa merasakan api pikiran kuning di lampu pikiran keenam saya lebih kuat. Lu Ming bergumam. Nak, apakah kamu melihat sungai yang besar? Dandan bertanya. Itu benar. Apa itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menyadari bahwa dia tahu terlalu sedikit. Dia sama sekali tidak memahami dunia ini. Ada banyak hukum di dunia, yang mewakili Dao Surgawi.
Sungai yang Anda lihat adalah hukum prasasti, hukum tertinggi dengan kekuatan prasasti yang tiada habisnya. Jika Anda menjalankan meditasi, Anda berhasil berkomunikasi dengan hukum prasasti dan memperoleh kekuatan prasasti untuk memperkuat api spiritual Anda. Benih apimu adalah inti api yang mengalir. Dengan tambahan visualisasi Dewa Dunia Bawah, saya perkirakan saya akan menyerap kekuatan prasasti yang cukup banyak. Di masa depan, Anda dapat menggunakan ini untuk memupuk dan meningkatkan api mental Anda. Dandan menjelaskan, "Oh, sepertinya saya pernah mendengar bahwa ini bukanlah cara kebanyakan guru prasasti meningkatkan api mental mereka," kata Lu Ming. "Omong kosong, tentu saja tidak. Biasanya ada dua cara bagi seorang inscriber untuk meningkatkan api mentalnya," cibir Dandan. "Yang pertama adalah melalui penyempurnaan senjata, penyempurnaan pil, pembentukan prasasti, latihan terus-menerus dan penggunaan api mental secara terus-menerus. Ini setara dengan memadamkan api mental. Semakin banyak ditempa, semakin banyak api mental yang dapat ditingkatkan. Namun, kecepatan peningkatannya sangat lambat. Sebagian besar master prasasti yang pernah Anda lihat menggunakan metode ini untuk meningkatkannya. Ada cara lain, yaitu melalui pemurnian senjata dan ramuan. Itu adalah menyempurnakan senjata dan ramuan yang melampaui level seseorang. Misalnya, jika penulis tingkat 1 menyempurnakan senjata roh tingkat 2, hukum prasasti akan menghilangkan kekuatan prasasti dan meningkatkan energi mentalnya. Tentu saja, jika dia menyempurnakan senjata roh atau ramuan berkualitas tinggi dengan level yang sama, seperti senjata roh tingkat tertinggi atau tingkat tak tertandingi, hukum prasasti juga akan menghilangkan kekuatan prasasti. Bisa dilakukan seperti ini. Lu Ming agak tercengang. Tentu saja, ada cara lain, dan itulah metode penanaman api mental. Ia dapat berkomunikasi langsung dengan hukum prasasti dan menyerap kekuatan prasasti. Dengan cara ini, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Namun, metode penanaman api mental terlalu jarang. Metode budidaya api mental tingkat rendah apapun akan menyebabkan hiruk-pikuk saat diperkenalkan. Metode penanaman api mental tingkat rendah dapat menciptakan kekuatan prasasti yang kuat. Sedangkan untuk visualisasi Dewa Dunia Bawah, itu adalah metode pengembangan api pikiran yang terbaik. Sekarang, Anda tahu betapa berharganya itu. Dandan berkata dengan bangga. Lu Ming juga diam-diam kagum. Bab 621 Kemajuan Pesat. Tunggu sebentar, senjata roh dan pil obat, bukankah yang bermutu tinggi adalah yang terkuat? Mengapa ada kelas tertinggi dan kelas tak tertandingi? Lu Ming tiba-tiba memikirkan masalah ini. Omong kosong, itu karena master prasasti itu tidak berguna. Mereka hanya bisa membuat senjata kelas atas. Itu sebabnya aku bilang tombakmu sia-sia. Jika kamu membiarkan orang tua itu membuatnya, dia hanya bisa membuat senjata LV 6 kelas atas. Jika itu adalah master prasasti sejati, dia setidaknya bisa membuat senjata kelas tertinggi. Dandan berkata dengan nada meremehkan. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Seseorang turun, kita harus pergi. Lu Ming bisa merasakan seseorang turun dari atas. Setelah api yang mengalir dari inti bumi diserap oleh Lu Ming, panasnya menghilang. Energi spiritual langit dan bumi di gua bumi puluhan kali lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja hal itu membangkitkan rasa ingin tahu orang lain dan wajar jika mereka turun untuk menjelajah. Lu Ming tidak ingin menimbulkan keributan dan tidak berniat menunjukkan dirinya. Sosoknya bersinar, berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke atas. Dia berjalan melewati beberapa pemuda, tetapi mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Segera, Lu Ming keluar dari gua bumi Ion dan tiba di istana tempat dia menemukan kolam bunga. Dia kemudian memberitahu Huachi tentang gua bumi. Ketika Huachi mendengar ini, dia tercengang. Lalu, dia sangat gembira. Sebenarnya ada mata spiritual di bawah gua bumi. Dengan ini sebagai landasannya, kerajaan matahari terik pasti akan memiliki lebih banyak ahli di masa depan, dan kekuatan nasionalnya juga akan menjadi lebih kuat. Huachi segera mengirimkan ahlinya untuk menutup gua bumi dan kemudian mempertimbangkan cara menggunakannya. Lu Ming mengobrol sebentar dengan Huachi dan meninggalkan beberapa pil dan buku panduan rahasia. Kemudian, dia meninggalkan ibu kota kekaisaran dan kembali ke keluarga Lu. Sejak saat itu, jadwal harian Lu Ming padat. Selain memahami mentalitas guntur dan mengembangkan 3 keterampilan unik Dewa Naga, ia berlatih prasasti,
visualisasi dewa dunia bawah, dan meningkatkan api rohnya. Waktu berlalu, dan 2 bulan telah berlalu. Sudah hampir 3 bulan sejak pertempuran besar dengan konstelasi suci. Dalam 2 bulan terakhir, Luming telah membuat kemajuan besar dalam segala aspek. 3 kemutlakan Dewa Naga telah mencapai kesempurnaan dan telah dikembangkan ke tingkat ke-6. Dia juga telah mengembangkan 9 langkah naga yang menapaki surga ke langkah ke-4. Kekuatannya setara dengan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat surga tingkat ke-6, yang setara dengan tingkat ke-6 dari 3 kemutlakan Dewa Naga. Selain itu, ketiga jenis konsep langit dan bumi semuanya berada pada lingkaran besar tingkat 1. Kekuatan tempur Luming saat ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan konstelasi suci. Sekarang, ketika dia melawan bintang suci, bahkan tanpa bantuan formasi prasasti, Luming dapat dengan mudah mengalahkan bintang suci. Tentu saja, konstelasi suci juga akan meningkat dan tidak stagnan. Ini adalah masalah lain. Sedangkan untuk konsep Thunder, itu juga telah meningkat pesat dan mendekati level 2. Namun, sangat sulit untuk menembus peringkat kedua. Hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ada jurang yang sangat besar antara alam niat tingkat pertama dan alam niat tingkat kedua, dan itu sangat sulit untuk diseberangi. Peningkatan tercepat masih berupa prasasti Dao. Setelah 2 bulan berkultivasi, Luming berhasil menyalakan lampu roh lainnya. 7 api kuning warna roh menyala dengan ganas. Dia hendak menyalakan lampu ke-8. Namun, di setiap level, semakin tinggi levelnya, semakin sulit menyalakan lampu roh. Beberapa lampu spiritus pertama adalah yang paling mudah dinyalakan. Kecepatan Luming dalam menulis prasasti telah mencapai tingkat yang menakutkan. Di puncak gunung beberapa ratus mil jauhnya dari kota angin yang berapi-api, Luming telah mengolah prasasti Dao di puncak gunung ini. Sosok Luming bersinar dan dia menginjak puncak gunung. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rune akan muncul, memancarkan cahaya terang. Tidak normal, dalam 2 bulan yang singkat, dia telah benar-benar mengembangkan prasasti ke tingkat ini tidak normal. Di atas batu biru di sampingnya, Dandan dengan malas berbaring di gunung batu biru itu, berjemur di bawah sinar matahari. Dia masih mengunyah ramuan roh di mulutnya, dan saat dia mengunyah, dia meratap di dalam hatinya. Setelah 2 bulan, Luming akhirnya mencapai tahap di mana dia bisa menulis prasasti dengan tangan dan kakinya. Jika itu orang lain, tanpa 10 hingga 20 tahun penanaman pahit, itu sama sekali tidak mungkin. Pantas saja Dandan meratap tiada henti. Nak, kamu baru saja lulus ujian setelah berkultivasi sampai tahap ini. Saat Anda menjadi penulis peringkat ke-5 dan kekuatan spiritual Anda dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi, Anda akan mampu melancarkan serangan yang mengerikan. Dia tidak akan mengakui bahwa Luming sesat dan akan menyerangnya. Kalau tidak, bagaimana ia bisa mempertahankan statusnya yang tinggi? Namun, hal itu tidak pernah setinggi dan perkasa di hati Luming. Ayo kembali. Luming berjalan mendekat, mencubit kepala Dandan, dan melemparkannya ke bahunya. Nak, jika kamu berani mencubit kepalaku lagi, aku belum selesai denganmu, aku belum selesai denganmu. Dandan berteriak histeris. Luming mengerucutkan bibirnya dan naik ke udara, bersiap untuk kembali ke keluarga Lu. Pada saat ini, rasa bahaya yang kuat menyebar dari hatinya. Kulitnya langsung menegang. Cici. Di langit, bila angin yang tak terhitung jumlahnya membelah udara dan menimpanya. Mereka sangat tajam. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan 3 niat dan esensi sejatinya. Ratusan lampu tombak ditembakkan dan berbenturan dengan bila angin. Bang! Bang! Di langit, suara ledakan terdengar dan kekuatan melesat ke segala arah, menghancurkan hutan pegunungan. Bas! Pada saat ini, bila angin hitam besar jatuh dari langit. Kemanapun bila angin lewat, ruangan itu bergetar hebat, terbelah seperti gelombang air. Serangan naga sejati. Luming menusukkan tombaknya ke depan dan naga sejati 3 warna terbang keluar, berbenturan dengan bila angin besar. Ruangan itu bergetar, dan bila angin serta naga sejati 3 warna menghilang. Sangat kuat. Mata Luming menyipit. Meskipun Luming belum menembus level raja tingkat puncak, kekuatan tempurnya jelas tak tertandingi di antara para raja. Sekarang, orang di atas kepalanya sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari miliknya. Mungkinkah dia adalah ahli tingkat samudera spiritual yang hebat? Tidak,
dia tidak merasakan aura tak terbatas dari tingkat samudera spiritual, jadi dia seharusnya tidak berada di tingkat samudera spiritual. Siapa di sana? Kamu sangat licik, keluarlah dari sini. Lu Ming berubah menjadi sinar tombak dan bergegas ke atas. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan sinar tombak yang menyilaukan membubung ke langit. Bas! Saat ini, ruangan bergetar. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan bekerja di tubuhnya. Seolah-olah berat badannya tiba-tiba bertambah puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Tapi itu berbeda dari gravitasi. Lu Ming merasakan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya. Dia sepertinya terjebak dalam rawa. Cici. Di sekelilingnya, suara udara terkoyak terdengar. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya menembus udara dan menebasnya. Tidak, ini bukanlah jenis bila angin. Meski serupa, itu lebih menakjubkan dan lebih berbahaya daripada bila angin. Menarik, sudut bibir Lu Ming membentuk senyuman. Aura di tubuhnya semakin kuat. Baru saja, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Esensi sejatinya beredar dengan cepat, dan 3 niat melilit tubuhnya. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming membalikkan badan dan maju 4 langkah. Ledakan, ledakan, langit dan bumi mengamuk, dan ruang angkasa bergetar. Lu Ming menerobos tekanan yang menakutkan itu. Dia bergegas ke langit dan mengarahkan tombak panjangnya. Di atas awan, sesosok tubuh anggun berdiri menghadap angin. Bab 622 Selamat tinggal, Xian Yanxing. Wanita ini mengenakan gaun kasa hitam. Dia sangat cantik dan memiliki penampilan yang mampu menggulingkan kota dan negara. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming tanpa berkedip. Kecil, King kecil. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat melihat wanita itu. Dia sangat gembira. Wanita cantik ini sebenarnya adalah Xian Yanxing, yang telah menghilang selama lebih dari setahun. Dia sebenarnya muncul di sini sekarang. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Wow, sungguh wanita yang cantik. Dia bahkan lupa mengunyah ramuan spiritual sambil menatapnya dengan mata terbelalak. Lu Ming, kupikir aku telah meninggalkanmu jauh di belakang. Tidak buruk, aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu tidak ketinggalan. Suara tajam Xian Yanxing keluar dari mulutnya. King kecil, kemana saja kamu selama ini? Lu Ming terbang. Dia juga sangat kaget. Dia sudah merasakan bahwa budidaya Xian Yanxing telah mencapai alam raja tingkat puncak. Ini terlalu mengerikan. Perlu dicatat bahwa Lu Ming mengalami banyak pertemuan kebetulan selama periode waktu ini, terutama di alam surga. Dia telah memperoleh sejumlah besar kristal makna mendalam dan benda luar biasa seperti pohon kuno pemahaman jalan. Hal ini memungkinkan kultivasi Lu Ming melonjak hingga ke puncak alam raja bela diri tingkat 9. Namun, budidaya Xian Yanxing satu tingkat lebih tinggi darinya, mencapai tingkat raja tingkat puncak. Kekuatan tempurnya juga sangat menakutkan, jauh lebih kuat dari alam bintang suci. Dalam waktu singkat tadi, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi Xian Yanxing mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia berkultivasi? Apa yang salah? Apakah kamu merindukan saya? Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan matanya yang besar dan senyuman muncul di wajahnya. Tentunya Anda dan saya sudah menjadi suami istri sejak lama. Saat kamu tiba-tiba menghilang, tentu saja aku merindukanmu. Saya tidak bisa makan atau minum sama sekali dan tidak bisa tidur di malam hari. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sial, siapa pasangan tua yang bersamamu? Kamu memanfaatkanku saat kita bertemu. Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming. Wajahnya yang tersenyum memerah, tapi jauh di dalam matanya, dia juga sangat bahagia. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. King kecil, sungguh, kemana kamu pergi? Tingkat budidayanya sebenarnya sekuat ini. Jika aku tidak bekerja keras, kali ini aku akan dikalahkan olehmu. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Xian Yanxing menghela nafas dan berkata, saya pergi ke tempat yang tidak ingin saya kunjungi, jadi saya menemukan kesempatan untuk keluar. Oh, apakah kamu merindukanku dan keluar untuk mencariku? Lu Ming terkekeh. Siapa yang merindukanmu? Bermimpilah. Wajah Xian Yanxing memerah lagi dan dia menatap Lu Ming. Tidak tahu malu, orang ini tidak tahu malu. Cantik, jangan dengarkan dia. Orang ini mengatakan ini setiap kali dia melihat keindahan. Pada saat ini, Dandan berteriak, sepasang mata hitamnya melihat sekeliling. Kura-kura kecil ini, Lu Ming,
Kapan kamu memelihara kura-kura kecil? Lucu sekali, bukan? Xian Yanxing menatap Dandan dengan matanya yang besar. Haha, cantik, dengarkan baik-baik. Aku bukan kura-kura biasa. Aku adalah kepala 10 besar Battle Beast. Kekuatan tempurku tak tertandingi, aku mahir dalam astronomi, geografi, dan dao prasasti. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa memberikannya kepada Anda. Kebetulan aku kekurangan gadis pelayan, sarang, nak, apa yang kamu lakukan? Dandan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terlihat sangat sombong. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar kembali oleh Lu Ming. Berat, kamu berani menamparku. Tidak masuk akal, aku akan menggigit, aku akan menggigit. Dandan memelototi Lu Ming dan memamerkan giginya. Tiba-tiba, dia menerkam Lu Ming, ingin menggigit jarinya. Lu Ming mencubit kepala Dandan dengan jarinya dan mengangkatnya ke udara. Anggota tubuh pendek Dandan terus meronta di udara, dan matanya hampir menyemburkan api. Melihat sudah waktunya, Lu Ming menurunkan Dandan. Ah nak, kamu sudah selesai, kamu sudah benar-benar selesai. Kamu benar-benar berani mencubit kepala tuan ini, kamu sudah selesai. Dandan berteriak tanpa henti. Akhir-akhir ini aku tidak punya banyak ramuan roh. Saya harus menggunakannya dengan hemat. Lu Ming menghela nafas. Jeritan Dandan berhenti tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan cangkang kura-kuranya bergerak naik turun, jelas sedang marah. Terkikik, Xian Yanxing tertawa histeris. Kura-kura peliharaanmu sangat menarik. Xian Yanxing tertawa. Cantik, aku bukan hewan peliharaan. Saya berjuang untuk 10 besar. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming mengeluarkan ramuan spiritual tingkat 5 dan melemparkannya ke dalamnya. Itu segera tutup mulut. King kecil, bagaimana kamu menemukanku? Lu Ming bertanya. Tidak mudah menemukanmu. Saya pertama kali pergi ke cabang timur Istana Surgawi Kaisar Surga dan berdebat dengan lelaki tua itu, Mu Zeng. Orang tua itu keras kepala dan tidak mengatakan apapun pada awalnya. Kemudian, ketika Jian Fengyun mengenaliku, lelaki tua itu kemudian berkata bahwa kamu telah kembali ke Kekaisaran Matahari yang terik. Jadi, aku datang untuk mencarimu. Saya pertama kali menemukan Huachi dan dia berkata bahwa Anda berada di klan Lu. Saya datang ke klan Lu dan kebetulan melihat Anda di sini. Xian Yanxing menjelaskan. Lu Ming tertawa getir dan berduka atas Mu Zeng. Sepertinya Xian Yanxing telah menyebabkan banyak masalah di Istana Timur. Ayo kembali ke keluarga Lu dulu. Orang tuaku merindukanmu. Lu Ming tersenyum tipis. Mengapa orang tuamu merindukanku? Bibir Xian Yanxing membentuk senyuman, matanya jernih seperti air musim gugur. 2 tahun kemudian, Xian Yanxing hampir berusia 20 tahun. Dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Lekuk tubuhnya sungguh menakjubkan. Dia telah kehilangan sebagian masa mudanya dan memiliki pesona yang lebih dewasa. Dia sangat cantik. Dia tampak lebih cantik dari Mulan dan Qiu Yue. Keduanya berjalan berdampingan menuju klan Lu. Lu Ming dan Xian Yanxing mendarat di halaman kediaman keluarga Lu. Ayah, ibu, aku kembali. Lu Ming berteriak. Minger sudah kembali. 2 sosok keluar dari ruangan. Mereka tidak lain adalah Lu Yuntian dan Li Ping. Setelah lebih dari 2 bulan, basis budidaya Lu Yuntian telah sepenuhnya pulih ke ranah master bela diri. Itu bahkan telah melampaui basis budidaya sebelumnya dan telah maju dengan pesat, mencapai ranah Grandmaster bela diri kelas 7. Kehancuran sebelum didirikan. Bakat Lu Yuntian selalu sangat tinggi. Setelah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun, hati bela dirinya menjadi kuat dan kokoh. Pemahamannya tentang bela diri Dao juga menjadi sangat mendalam. Secara alami, budidayanya meningkat pesat. Terlebih lagi, Lu Yuntian telah memahami kekuatan api beberapa hari yang lalu. Tatapan Lu Yuntian dan Li Ping menyapu Lu Ming, lalu mendarat di Xian Yanxing. Mereka berdua tercengang pada awalnya, tapi kemudian mereka sangat gembira. Nona Nianxing, ini Nona Nianxing. Li Ping berteriak. Nianxing menyapa paman dan bibi. Selamat, paman, karena telah memulihkan kultivasimu. Xian Yanxing memberi hormat. Sekilas dia tahu bahwa kultivasi Lu Yuntian telah pulih. Hahaha, Nona Nianxing, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lama tak jumpa. Saya akan meminta seseorang menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Anda kembali. Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Terima kasih paman. Kata Xian Yanxing.
Kenapa kamu sopan sekali kali ini? Lu Ming memandang Xian Yanxing dengan heran. Dia belum pernah bersikap sesopan ini sebelumnya. Xian Yanxing tersipu dan menatap Lu Ming. Bukan urusanmu. Hahaha. Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Mata Li Ping mengamati tubuh Xian Yanxing dari atas ke bawah, tampak sangat puas. Tak lama kemudian, jamuan makan pun disajikan. Mereka berempat duduk dan mengobrol sambil makan.